Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi insyaallah untuk menambah uh, kualitas puasa kita dengan menambah keimanan kita, dengan menambah ilmu kita, dan semoga dengan menambah ilmu-ilmu kita, kita ditambahkan kepahaman kita dengan kepada agama ini. Mayuridillahi khairan fayufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan terhadap agamanya. Uh, Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang satu hal sempurnanya puasa seseorang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Rubaman sha'imin khaluhu min siyamihi ju'un wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali ju' dan atas, lapar dan dahaga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyampaikan, "Man lam yada'u qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan selalu mengamalkannya, maka Allah tidak butuh. Falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu, dia meninggalkan makanan, wasyarabahu, dan minumannya gitu ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, bahwa puasa yang sempurna ini bukan hanya kemudian puasa yang kita puasa saja, bukan puasanya anak-anak kecil ya, yang kemudian kita puasa tidak makan dan minum saja. Namun ada beberapa hal yang kemudian kita harus kerjakan untuk meraih kesempurnaan puasa ini. Kalau kita melihat ke salah satu kitab yang sudah kitab lama ya, Marokil Ubudiyah, karya Syekh Nawawi Al-Bantani gitu ya. Beliau mensyarah salah satu kitabnya Imam Ghazali, dan dalam kitab tersebut beliau menyampaikan ada 4 hal ya, agar kemudian puasanya seseorang ini menjadi sempurna. Sempurna puasa seseorang ini dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah seorang ini menjaga mata dari pandangan kepada yang diharamkan dan kepada setiap sesuatu yang melalaikan hati dari zikrullah. Ini yang pertama, yaitu menjaga mata kita. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang pertama adalah menjaga mata kita dari pandangan kepada yang diharamkan. Bukan hanya yang diharamkan saja itu, tapi yang kemudian yang membuat kita lalai, membuat hati kita lalai dari zikrullah. Nah, ini menjaga mata kita. Kemudian yang kedua adalah menjaga lisan. Setelah menjaga mata, kita menjaga lisan dari qaulan zur, dari perkataan yang tidak berguna. Nah, perkataan yang berguna bagi seorang muslim adalah yang berkaitan dengan keselamatannya di akhirat dan kebutuhan hidupnya dalam penghidupannya, yang membuat dia kenyang dari lapar dan hausnya, atau menutup auratnya serta memelihara kemaluannya, bukan yang digunakan untuk bersenang-senang. Maka menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak berguna ini termasuk usaha seorang dalam menjaga kesempurnaan puasa ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang ketiga adalah mencegah telinga kita dari mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pendengaran itu adalah bersekutu dengan orang yang mengucapkannya. Mendengar itu pasti ada orang yang mengucapkannya. Ketika seorang menggunjing gitu ya, menggunjing karena menggunjing itu adalah ghibah dan hukumnya haram, mendengarnya kannya pun merupakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian perlu kita lakukan gitu ya, menjaga telinga kita. Kemudian
Itu yang ketiga itu. Yang pertama tadi menjaga mata dari pandangan yang diharamkan dan pandangan yang melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak berguna. Nah, ini sering ya, banyak orang yang kemudian eh, ketika berpuasa ini malah kemudian ngobrol. Kalau sekarang mungkin banyak menggunakan WA atau Facebook gitu ya, status dan sebagainya ini. Termasuk ini adalah jari kita ini menjadi lisan, jari kita ini menjadi lisan perkataan kita ya. Jadi apa? Jari kita itu ketika eh, bergerak itu kan sama dengan kita mengatakan gitu ya. Maka menjaga lisan atau perkataan dari perkataan yang tidak berguna. Kemudian mencegah telinga dari mendengarkan apa yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah jangan memperbanyak makanan. Karena menambah makanan selain banyak-banyak makan gitu ya. Apa bedanya itu ketika orang kemudian ketika berpuasa pada siang hari tapi malam harinya kemudian malah balas dendam, balas dendam untuk kemudian makan makan sebanyak-banyaknya untuk asupan untuk asupan pada siang hari, maka ini akan mengurangi kesempurnaan puasa. Tadi Imam Syekh Nawawi Al-Bantani yang pertama adalah menjaga mata, menjaga lisan, mencegah telinga dari mendengarkan yang diharamkan oleh Allah, dan tidak memperbanyak makanan. Maka seorang ketika melakukan empat hal itu sebagaimana yang diresepkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marokil Ubudiyah tadi, maka insya Allah seseorang tadi akan mendapatkan kesempurnaan iman. Nah, kesempurnaan puasa inilah yang kemudian kita harapkan, sehingga nanti dengan sempurnanya puasa ini akan benar-benar mendidik kita, kemudian melatih diri kita, mentarbiyah diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik gitu ya. Bahkan tadi kalau tipsnya itu dilaksanakan, maka subhanallah gitu ya, seorang dengan puasa belajar meninggalkan sesuatu yang perkataan-perkataan zur yang tidak bermanfaat, dan ini adalah hal yang kadang biasa dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka dengan puasa ini mari kita mencoba gitu ya, mencoba untuk menyempurnakan puasa, tentunya dengan menyempurnakan puasa tadi dengan menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga telinga kita dari perbuatan-perbuatan yang kemudian melalaikan dari zikrullah. Maka rugi gitu ya, rugi. Orang yang berpuasa, tidurnya orang berpuasa itu memang berpahala, tapi itu adalah dalam rangka meninggalkan maksiat gitu ya. Orang yang berpuasa dia tidur atau mungkin meninggalkan mengeluh dengan tidur, atau meninggalkan bermaksiat dengan mengeluh dengan tidur, itu menjadi pahala baginya. Namun seorang yang ingin mendapatkan kesempurnaan puasa tentunya tidak akan menjadikan siangnya itu hanya tidur saja. Walaupun tidur itu ibadah ya, tidak akan menjadikan siangnya itu hanya tidur saja. Tentunya kemudian dia akan memperbanyak amalan-amalnya, karena sekali lagi banyak sekali amalan yang bisa kita dapatkan atau bisa kita lakukan, dan pahalanya itu berlipat-lipat, banyak sekali, sebagaimana yang sudah kita kaji ya sebelumnya, bahwa manfaatnya puasa, hikmahnya puasa, kemudian memperbanyak ibadah-ibadah dari tilawah, sholat sunnah, gitu ya, sedekah. Kalau yang modelnya sedikit itu tadi ya, modelnya sedikit, model yang bisa tidak mengeluarkan banyak uang, maka kita tadi misalnya sholat, kemudian beristighfar, bersolawat, berzikir, membaca Al-Quran. Maka Masya Allah ketika puasa ini diisi dengan ibadah-ibadah yang produktif, ibadah yang bukan hanya kemudian puasa ini jadi alasan untuk kemudian bermalas-malasan, rasa menjadi alasan wah katanya timbang bermaksiat. Iya ya memang itu meninggalkan
maksiat dengan tidur itu suatu ibadah. Tapi ketika seorang bisa memaksimalkan waktu-waktu puasanya, detik-detik puasanya untuk meraih pahala yang berlipat-lipat itu ya. Membaca Al-Quran kalau di luar Ramadan kita mengetahui ya satu huruf baca 10 kebaikan gitu ya. Maka bagaimana di bulan Ramadan satu sujud atau mungkin satu istighfar, satu salawat gitu ya, Masya Allah. Tentunya akan sangat rugi sekali jika kita menggunakan bulan ini hanya untuk kemudian bermalas-malasan, tidur, tidak melakukan hal-hal produktif gitu ya. Memang daripada bermaksiat lebih baik kemudian tidur gitu ya. Atau mungkin ketika sudah tidak kuat maka tidur itu menjadi ibadah gitu ya. Namun tentunya sebagai seorang mukmin, gitu ya, seorang muslim yang baik, kita tentu akan memanage waktu kita, memanage setiap detik Ramadan kita untuk kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Karena Allah menjanjikan pelipatan pahala di bulan Ramadan ini. Begitu juga sempurnanya puasa ini akan menyempurnakan pola ruhiyah kita, menyempurnakan uh, apa ya, penyucian jiwa kita. Semoga Allah menjadikan puasa kita, Ramadan kita pada kesempatan kali ini menjadi Ramadan yang benar-benar mentazkir diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.